warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen penguji. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Intan Yulandara. Saya mahasiswi PPG Daljab 2020 Angkatan 4 Universitas Negeri Malang. Pada hari ini saya akan melakukan uji kinerja video praktek pembelajaran pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020. Berikut adalah kartu peserta ujian saya dengan nomor 2020509415. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Sudah siap untuk mengikuti pelajaran pada hari ini? Sudah siap. Baik, jika sudah siap, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Tindi untuk dipimpin doa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, rabbil alamin. Terima kasih Cindy. Baik anak-anak, untuk presensi kalian bisa langsung chat pada link Zoom yang ada di bawah. Tulis saja nama, kelas, dan nomor absen kalian. Nah, anak-anak, meskipun kita belajar dari rumah, kalian harus tetap semangat ya. Dengan menambah literasi baik dari buku, internet ya, untuk membantu kalian dalam pengerjaan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Tapi ingat, jangan copy paste ya, karena copy paste itu dilarang. Jadi kalian harus menuangkan ide-ide kreatif kalian ya dalam pengerjaan tugas-tugas yang harus kalian selesaikan. Nah, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi ya, yaitu tentang pengaruh mobilitas sosial terhadap kehidupan masyarakat. Yang mana materi ini adalah materi lanjutan dari minggu lalu. Siapa yang masih ingat tentang materi minggu lalu? Silakan. Tentang bentuk-bentuk mobilitas sosial. Ya, betul sekali. Dan menghambat mobilitas sosial. Betul sekali. Tentang bentuk-bentuk mobilitas sosial dan faktor penyebab mobilitas sosial, baik faktor pendorong dan faktor penghambat. Terima kasih, Farelia. Baik anak-anak, sebelum kita lanjut kepada materi ya, di sini Ibu akan memaparkan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kalian bisa lihat dengan mengamati PowerPoint, kalian nanti mengidentifikasi dampak positif dan dampak negatif mobilitas sosial dengan benar. Kemudian yang kedua, ya, dengan pembelajaran problem based learning, kalian nanti mengamati sebuah video pembelajaran yang mana video pembelajaran ini berisi tentang isu berita pandemi COVID-19 yang nanti harus kalian kaitkan ya dengan materi kita yaitu mobilitas sosial. Seperti itu. Nah, baik, kita lanjut pada materi, tapi di sini Ibu akan mereview kembali materi kita ya tentang pengertian mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah ya perubahan status sosial dari lapisan satu ke lapisan sosial yang lainnya. Nah, dari perubahan ini nantinya akan memberikan dampak positif dan dampak negatif bagi kehidupan masyarakat. Nah, kita mengulas terlebih dahulu dampak positif dari mobilitas sosial. Kalian bisa lihat di sini dampak positif mobilitas sosial dibagi menjadi 5. Ya. Ada meningkatkan produktivitas, ada perubahan sosial yang lebih baik, ada tiap individu memiliki kesempatan ya, ada mempercepat tingkat perubahan pendidikan dan ada meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan. Baik, kita masuk pada dampak positif mobilitas yang pertama yaitu meningkatkan produktivitas. Orang akan berusaha untuk berprestasi ya, atau berusaha untuk maju karena adanya kesempatan untuk pindah strata, Nak. Untuk pindah strata ke lebih baik lagi atau ke lebih tinggi ya. Sehingga mereka akan lebih meningkatkan produktivitasnya. Jadi orang berlomba-lomba ya untuk meningkatkan strata, status sosial dalam hidupnya. Nih, dampak positif yang pertama. Kemudian kita lanjut pada dampak positif yang kedua, ya.
yaitu tentang perubahan sosial yang lebih baik. It's time to change atau change yourself, perubahan pada diri sendiri yang lebih baik. Nah, mobilitas sosial naik akan meningkatkan martabat seseorang sehingga mereka akan berusaha menjadi lebih baik dari sebelumnya. Sebagai contoh ya, kalian sebagai siswa SPUBI ya, ingin melakukan perubahan pada diri kalian sendiri. Kalian berlomba-lomba ya, belajar dengan tekun meskipun pandemi saat ini. Kalian belajar, kalian menambah literasi di rumah, baca-baca buku, internet dan sebagainya ya. Akhirnya apa? Untuk apa nantinya? Untuk kalian bisa naik kelas karena sebentar lagi kan PAS ya. Nah, seperti itu. Jadi kalian harus berlomba-lomba untuk mendapatkan nilai yang bagus. Baik, untuk yang ketiga yaitu dampak positifnya. Tiap individu memiliki kesempatan menaikkan status sosialnya. Ya, saya dengan kalian memiliki kesempatan yang sama dalam menaikkan status sosial. Nah, anak-anak, dengan usaha dan kerja keras, seseorang bisa menaikkan status sosialnya, ya, di mana tiap orang sama-sama memiliki kesempatan tersebut. Seperti itu, ya. Jadi kalian harus disertai usaha dan kerja keras. Kemudian lanjut. Nah, ini adalah dampak positif mobilitas yang keempat. Mempercepat tingkat perubahan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, ini kalian bisa lihat. Pendidikan dianggap sebagai faktor penting yang dapat meningkatkan status sosial seseorang. Seseorang ya yang ingin mendapatkan pekerjaan yang mapan ya dan meningkatkan taraf hidupnya, maka harus menempuh pendidikan ya ke jenjang yang lebih tinggi. Diusahakan kalian besok harus lulusan S1 ya. Agar apa? Agar nantinya kalian dapat mempermudah ya dalam memperoleh pekerjaan yang lebih baik seperti itu. Kemudian yang kelima, dampak positifnya yaitu meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan. Nah, kesadaran masyarakat terhadap kesehatan akan meningkat jika banyak orang yang peduli akan pentingnya kesehatan. Tidak hanya pada kondisi pandemi saat ini ya, sebelum kondisi pandemi kalian juga sudah dituntut untuk menjaga kebersihan. Ya, ya betul apa tidak? Siapa yang bisa memberikan contoh? Ya, kesadaran akan pentingnya kesehatan. Misalnya di sekolah. Ya, kalian disuruh apa oleh Bapak Ibu guru? Silakan Cindy. Tiket di kelas, Bu. Tiket di kelas. Kemudian apa lagi Asya? Membersihkan sekolah. Membersihkan Halaman sekolah. halaman sekolah. Betul sekali. Terus apa lagi? Parelia. Membersihkan, Ya, Rian. membersihkan tumbuhan. Membersihkan tumbuhan yang berserakan ya. Betul sekali Iya, Bu. ya. Nah, sama saja ya. Jadi di sekolah maupun di rumah ya, kalian juga sudah diterapkan hidup bersih. Gunanya apa? Untuk menjaga kesehatan. Kalau kita hidup bersih, maka kesehatan akan tetap terjaga. Seperti itu. Nah, anak-anak, untuk dampak positif sudah Ibu berikan. Apakah ada pertanyaan? Silahkan. Apa sudah paham? Baik, jika sudah paham, Ibu akan lanjutkan pada dampak negatif. Dampak negatif yang pertama, ini adalah peta konsep dampak negatif mobilitas sosial dibagi menjadi 4. Ada konflik antar kelas, konflik antar kelompok sosial, konflik antar generasi, dan perasaan takut atau depresi. Kita lanjut yang pertama, yaitu konflik antar kelas. Nah, ada yang tahu ini gambar apa? Ya, ini termasuk konflik antar kelas. Apabila terdapat perbedaan kepentingan antar kelas-kelas sosial yang ada dalam masyarakat. Nah, konflik antar kelas ini terjadi ya, sebagai contoh adalah konflik antar kelas buruh dengan kelas pengusaha. Yang mana kelas buruh ini ya menuntut gajinya agar dinaikkan. Seperti itu, maka dari itu mereka melakukan aksi demonstrasi karena gaji yang diberikan tidak sesuai dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Seperti itu. Jadi mereka di sini terjadi yang namanya konflik antar kelas antara buruh dengan kelas pengusaha. Seperti itu. Baik, lanjut. Ini adalah konflik antar kelompok sosial. Nah, kalian bisa lihat gambar ini ya. Ini adalah konflik antar suku bangsa dengan Bapak polisi. Nah,
Konflik ini terjadi apabila keinginan suatu kelompok untuk menguasai kelompok lain dengan cara paksaan, sehingga menimbulkan konflik seperti itu. Nah, di sini konflik antar kelompok sosial ya, sebagai contoh akhir-akhir ini ya tentang pergolakan antara partai sosial ya. Kemarin kan sudah habis pilkada ya anak-anak ya. Nah, di situ antara partai satu dengan partai yang lainnya saling apa? Saling menunjukkan aksinya untuk lebih baik lagi ya, untuk dipilih oleh masyarakat. Di sini adalah terjadi nantinya konflik antar kelompok sosial. Kemudian lanjut pada yang ketiga, konflik antar generasi. Ini ada generasi tua dan generasi muda. Konflik ini terjadi karena generasi tua yang mempertahankan nilai-nilai lama dengan generasi muda yang ingin mengadakan perubahan. Nah, di sini contohnya ya, yaitu konflik antara anak dengan orang tuanya. Ya, sekarang Bintang tanya, kalian pernah berkonflik dengan orang tuanya? Karelia, pernah? Pernah. Uang jajan ya? Ya. Ya, uang jajan ya biasanya anak dengan orang tuanya ya. Baik, nah di sini anak-anak perubahan ya dari segi pendidikan dan pengalaman pun sudah berbeda antara generasi tua dengan generasi muda. Ya, yang mana generasi muda ini pengalamannya jauh lebih banyak, ya, lebih modern pemikirannya, sehingga dapat mendominasi bagi generasi muda. Tapi generasi tua. Tapi generasi tua ini tidak mau kalah karena mereka tetap ya menanamkan nilai-nilai lama seperti itu. Nah, tapi jangan berlarut-larut ya, karena konflik antar generasi, apalagi dengan orang tua itu tidak baik. Seperti itu ya anak-anak ya. Lanjut. Yang keempat, yaitu dampak negatifnya adalah perasaan takut atau depresi. Ketika jabatan seseorang turun, maka akan berpengaruh terhadap orang yang bersangkutan. Bahkan sampai mengakibatkan apa? Depresi, stres, seperti itu. Nah, contohnya apa? Misalnya, yang tadinya dia bos, manajer, ya, karena suatu hal, misalnya dia korupsi, akhirnya dia di PHK atau penurunan jabatan sebagai karyawan biasa. Nah, di sini ya, itu akhirnya membuat perasaan takut, depresi karena adanya penurunan status sosial seperti itu. Yang tadinya tinggi menjadi rendah. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa. Jika bisa dimengerti, apakah ada pertanyaan sampai di sini? Tidak. Jika tidak ada, Bu Intan yang bertanya. Ayo, siap-siap. Bu Intan akan bertanya, silakan dijawab ya. Suatu contoh ya, ada seseorang merupakan perokok aktif. Ya, jadi dia bisa sehari itu menghabiskan 3 pak rokok. Nah, ketika pandemi saat ini ya, akhirnya dia menjadi perokok pasif karena dia harus stay at home, harus berada di rumah. Nah, dari sini, dari contoh tersebut, maka bisa dikatakan dia mengalami apa? Pengaruh mobilitas ke arah apa? Positif atau negatif? Coba dijawab, Florenika. Silakan. Dampak positif. Dampak positif. Kenapa alasannya? Karena meningkatkan kesehatan. Meningkatkan kesehatan ya, untuk menjadi lebih baik lagi. Ya, ada pendapat lain mungkin? Atau sama, silakan Royan. Merupakan dampak apa Royan? Silakan dijawab nak. Dampak positif. Positif. Kenapa Royan? Yang tadinya apa Royan dia? Karena yang tadinya perokok aktif. Ya, betul. Karena pandemi ini dia batuk-batuk atau kesakitan, sakit. Ya. Dan mengurangi rokoknya itu. Ya, menjadi perokok pasif ya, betul sekali. Karena apa? Karena di rumah juga terdapat keluarga. Jadi orang ini ya harus bisa menjadi perokok pasif karena takut keluarganya juga tertular oleh asap rokok seperti itu. Baik sekali. Terima kasih untuk Royan dan Florenika yang sudah menjawab pertanyaan Bu Intan. Baik anak-anak, kita lanjut pada dampak pandemi COVID-19 terhadap mobilitas sosial. Yang mana dampak pandemi ini ya sangat berpengaruh dalam aspek kehidupan manusia, baik ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan kesehatan.
Nanti Ibu akan menayangkan sebuah video pembelajaran ya yang berisi tentang berita ya tentang pandemi COVID-19 yang harus kalian analisis secara berkelompok. Kemarin sudah Ibu bagikan ya kelompoknya melalui grup WA? Sudah? Ya, sudah. Oke, siap. Nah, berarti nanti kalian harus diskusikan. Selama penayangan video ya, isu berita ini, Ibu harapkan kalian menyimak dengan betul, terus kemudian kalian bisa mencatat ya, poin-poin penting ada dalam video tersebut. Karena nanti kalian ada tugas untuk mengerjakan LKPD. Nanti setelah diskusi kalian kembali kepada Zoom ya, untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Baik anak-anak? Siap. Saya tayangkan. Baik. Corona yang mewabah di berbagai Silakan penjuru diperhatikan. dunia dan Suaranya langkah-langkah apa sudah preventif muncul? yang dilakukan tentu menimbulkan Anak-anak, perubahan yang Patricia, signifikan suaranya muncul terhadap kehidupan videonya? masyarakat dunia. Lantas apa saja dampak positif dan negatif dari pandemi corona ini yang tentu membekas dalam kehidupan masyarakat atau bahkan menimbulkan kondisi yang tidak lagi sama dengan sebelumnya. Kita simak tayangan berikut ini. Mohon diperhatikan betul-betul ya videonya. Tetap berada di rumah sebagai upaya untuk karantina atau isolasi mandiri memang mampu menurunkan tingkat interaksi dan kontak langsung sehingga penyebaran virus corona dapat dicegah. Meski demikian, langkah tersebut memberikan dampak yang positif, ada pula dampak negatif yang ditimbulkan. Kebebasan yang dibelenggu tak jarang menimbulkan tindakan buruk. Masyarakat yang biasanya bebas beraktivitas untuk memenuhi kebutuhan atau menjalankan pekerjaan tiba-tiba dipaksa untuk tetap berada di rumah, tentu menimbulkan kejenuhan yang luar biasa. Kondisi ini menyebabkan sebagian masyarakat merasa stres bahkan frustasi sehingga mengalihkan pada hal-hal yang kurang positif dan mendukung produktivitas. Salah satunya adalah penyalahgunaan narkoba dan alkohol untuk sekedar menghabiskan waktu atau menghibur diri. Kepanikan masyarakat yang ingin selamat dari pandemi corona ini ditambah anjuran tetap di rumah mengakibatkan panik buying. Akibatnya terjadi kelangkaan beberapa barang sebagai alat pelindung diri dari virus. Kelangkaan ini menyebabkan harga barang-barang tersebut melonjak di pasaran. Tak hanya barang-barang pelindung diri dari virus, bahkan vitamin yang menunjang daya tahan tubuh pun ludes di rak-rak toko dan apotek. Bahkan di Indonesia sendiri rempah-rempah penunjang stamina seperti jahe, temulawak, dan lainnya juga mengalami lonjakan harga akibat banyaknya permintaan. Jumlah pasien corona meningkat setiap harinya memaksa para tenaga medis untuk bekerja ekstra keras. Hal ini jelas menimbulkan kelelahan baik secara fisik maupun psikis. Mereka pun terancam mengalami stres, sakit hati, frustasi, bahkan depresi. Tak sedikit dokter dan perawat yang terinfeksi virus corona dan sebagian di antaranya gugur saat bertugas. Duka yang dirasakan para tenaga medis tentu bukan hanya kehilangan teman sejawat dan ketakutan terinfeksi, tetapi juga harus jauh dari keluarga. Di balik musibah tentulah ada hikmah yang bisa dipetik. Demikian pula dengan pandemi virus corona ini, tak semuanya menimbulkan dampak negatif, tetapi ada pula dampak positifnya. Salah satu cara yang sangat dianjurkan untuk mencegah penularan virus corona adalah sering-sering mencuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir. Jadi masyarakat benar-benar menjaga kebersihan diri termasuk tangannya. Kewaspadaan masyarakat tak hanya sebatas pada kebersihan dan kesehatan tubuh saja, tetapi juga lingkungan. Dengan masa pandemi virus corona ini, masyarakat menjaga kebersihan lingkungan masing-masing dengan menyemprotkan disinfektan secara berkala untuk membunuh kuman dan virus penyakit. Mobilitas masyarakat yang tinggi terutama di kota-kota besar menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, yakni timbulnya polusi dari asap kendaraan dan juga pabrik. Munculnya virus corona jenis COVID-19 ini memaksa dihentikannya aktivitas ekonomi di mana pekerja bekerja dari rumah dan pabrik-pabrik mengurangi atau bahkan menghentikan operasionalnya. Dampaknya, udara menjadi lebih bersih dan sehat untuk dihirup karena polusi berkurang. Diakui atau tidak, pandemi virus corona ini seolah merupakan tombol reset alat untuk melakukan recovery. Pemirsa, semoga informasi tadi dapat menambah pengetahuan Anda ya. Baik anak-anak, bagaimana videonya? Sangat menarik?
Ya, Bu, menarik. Menarik ya, baik. Nah, sekarang waktunya pada sesi diskusi. Ibu sudah bagikan di grup WA LKPD-nya ya. Ibu beri waktu sekitar 5 sampai 15 menit kalian untuk berdiskusi, kemudian kalian kembali kepada Zoom ini. Silakan. Nah, baik anak-anak, waktu diskusi sudah selesai. Silakan kembali ke Zoom. Nah, silakan untuk dipresentasikan ya. Ini LKPD-nya. Apa sudah nampak? Sudah, Bu. Ya, baik. Oke, untuk kelompok 1 silakan dibaca. Indonesia yang sedang mengalami perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri. Coba kalian analisis kasus tersebut termasuk dalam dampak positif atau negatif mobilitas sosial dan berikan alasan kalian. Ya, jawabannya termasuk ke dalam dampak positif karena dengan perubahan masyarakat agraris ke masyarakat industri dapat meningkatkan kemajuan ekonomi di negara Indonesia. Ya, kita tabung dulu ya jawabannya Cindy ya, bagus sekali ya. Ada jawaban lain dari kelompok lain, silakan. Patricia, jawabannya apa nomor 1 Patricia? Dampak positif terjadinya mobilitas sosial karena mendorong seseorang untuk lebih maju, mempercepat tingkat perubahan sosial, tingkatkan integrasi sosial. Oke, ada jawaban lain? Bagus sekali jawabannya. Baik, benar sekali yang dikatakan. Baik, benar sekali yang dikatakan oleh Cindy dan juga Patricia bahwa jawaban nomor 1 yaitu merupakan dampak positif. Karena apa? Karena Indonesia itu ya awalnya memang negara agraris yang bergerak pada sektor pertanian. Ya, di mana agraris ini ya negara agraris ini memberikan sumbangsi yang sangat banyak bagi perekonomian bangsa Indonesia. Ya, bangsa Indonesia mengalami mobilitas ya perubahan akhirnya menjadi negara yang industri. Nah, industri di sini bisa dikaitkan ya atau dihubungkan dengan sistem teknologinya, kemudian sistem mata pencariannya. Jadi sebagai contoh seperti ini anak-anak, sistem teknologinya. Yang tadinya agraris ya pertanian yang menggunakan alat-alat tradisional ya, kemudian berkembang mengalami perubahan menggunakan alat-alat yang lebih modern seperti itu. Yang tadinya menggunakan cangkul bisa menggunakan yang namanya apa? Traktor atau pembajak sawah ya. Yang tadi menggunakan tenaga hewan, sekarang sudah menggunakan tenaga mesin. Nah, itu dari segi teknologinya, mengarah ke arah industri. Kemudian dari segi mata pencariannya. Nah, Indonesia ini ya, awalnya memang betul sebagai negara agraris, akan tetapi lama-kelamaan ya berkembang. Ya, jadi tidak hanya sebagai petani. Jadi mata pencariannya itu sudah tingkat pekerjaannya sudah mulai mengalami peningkatan. Ada yang menjadi karyawan, ada yang menjadi guru, ya, ada yang menjadi manajer, ada yang bekerja di pabrik lah. Itu adalah perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri. Jadi ada peningkatan status sosial seperti itu. Baik sekali jawabannya. Untuk Patricia dan juga Cindy mendapatkan bintang dari Bu Intan ya. Silakan dijawab. Kita lanjut nomor 2. Florenika, silakan Florenika dijawab nomor 2. Coba kalian analisis kasus berikut ini. Tawuran yang terjadi antar pelajar sekolah A dan sekolah B karena adanya kesalahpahaman di antara mereka termasuk dalam dampak positif atau negatif mobilitas sosial. Berikan alasan kalian. Tawuran yang terjadi antar pelajar sekolah A dan sekolah B termasuk ke dalam dampak negatif mobilitas sosial karena tawuran yang terjadi antar pelajar dapat menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan kondisi tidak kondusif. Oke, baik sekali jawabannya. Ada jawaban lain silakan. Tri Puji.
menimbulkan dampak negatif sosial karena kesalahpahaman antara pelajar sekolah A dan sekolah B yang mengakibatkan tawuran sehingga dapat membahayakan nyawa seseorang. Oke, betul sekali. Baik ya, memang benar ya. Untuk jawaban nomor 2 termasuk dampak negatif ya. Karena tawuran itu merupakan suatu konflik ya, karena adanya perselisihan antara sekolah A dengan sekolah B. Ya, kesalahpahaman. Dari sini ya terjadinya perselisihan tersebut bisa mengakibatkan korban jiwa. Maka itu termasuk yang namanya konflik antar kelompok sosial, seperti itu ya. Baik, kita lanjut. Nomor 3. Parelia, coba Parelia dijawab. Dampak positifnya adalah kesadaran masyarakat akan pola hidup bersih dan sehat meningkat, dan langit cerah, polusi berkurang. Oke, ada jawaban lain? Betul sekali ya, yang dikatakan oleh Parelia ya. Memang dampak positifnya dari penayangan video tersebut ya, hidup menjadi pola hidup bersih, kemudian berkurangnya polusi udara ya, karena banyak orang yang stay at home ya, berada di rumah. Jadi orang-orang yang berkendara ini semakin berkurang sehingga tidak menimbulkan yang namanya polusi udara. Baik, silakan dilanjut. Yang terakhir jawabannya kelompok 4 atau Tasya, silakan Tasya, nomor 4 Tasya. Dampak negatif adalah menyalahgunakan narkoba dan alkohol, meningkatkan kepanikan belanja, kelangkaan barang, tenaga medis mengalami kelelahan fisik dan mental. Jadi tenaga medis banyak yang terkena COVID-19 dan banyak juga yang gugur saat bertugas menangani pasien COVID-19. Oke, betul sekali. Jawaban dari kelompok 4 ya ini ya Tasya ya. Ya, dampak negatifnya dari penayangan video tersebut memang ya penyalahgunaan narkoba ya. Karena orang lebih banyak di rumah. Ya, bagi orang yang memiliki pemikiran sempit, mereka akan melakukan hal-hal yang negatif ya di luar kemampuan mereka, seperti mengonsumsi ya narkoba, minuman keras. Padahal seharusnya mereka bisa lebih aktif di situ, bisa lebih melakukan hal-hal yang positif ya, misalnya orang yang tadinya nggak bisa masak bisa belajar masak di rumah, karena kan tidak boleh beli makanan di luar seperti itu ya. Mereka tambah malah memilih ke hal yang negatif, penyalahgunaan narkoba ya seperti itu, pemakaian narkoba, minuman keras seperti itu. Nah, kemudian kepanikan dalam harga barang, betul sekali ya. Di mana pandemi Covid ini ya banyak orang yang stok barang di rumah. Kemudian harga barang pada naik ya karena stok barang yang persediaan di luar sana itu semakin menipis. Nah, karena dibeli oleh orang-orang ya untuk persediaan selama di rumah, harga barang menjadi melonjak tinggi. Ya, itu merupakan dampak dari negatif mobilitas sosial di masa pandemi COVID-19. Baik anak-anak, kalian sudah presentasi semuanya ya? Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Sudah jelas? Sudah. Oke, baik sekali ya. Anak-anak. Baik, sebelum Ibu akhiri ya pelajaran kita pada hari ini, di sini Ibu akan meminta 1 atau 2 anak untuk memberikan kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Silahkan, siapa yang mau memberikan kesimpulan? Silakan Florenika. Kesimpulannya? Mobilitas sosial membawa dampak baik, dampak negatif, dan dampak positif. Dampak negatif apabila pada masyarakat terjadi mobilitas yang kurang harmonis akan timbul benturan-benturan nilai dan kepentingan sehingga kemungkinan timbul konflik antar kelas, konflik antar kelompok sosial, konflik antar generasi. Dampak positifnya meningkatkan produktivitas, perubahan sosial yang lebih baik, dan tiap individu memiliki kesempatan menaikkan status sosialnya.
Oke, baik sekali. Terima kasih Bu Lorenika. Baik, disambung. Sri Puji, silakan kesimpulannya. Menimbulkan kesadaran masyarakat akan pola hidup sehat dan berkurangnya polusi. Betul. Dan menimbulkan dampak positif karena perubahan dari masyarakat yang berperan penting dalam negara-negara yang belum maju. Oke. Menimbulkan dampak negatif karena terjadi antar perselisihan. Oke. Sudah, Sri Puji? Baik, terima kasih untuk Sri Puji dan Florenika, betul sekali ya. Jadi pengaruh mobilitas sosial ini memang ya memberikan dampak positif dan negatif ya bagi kehidupan manusia ya, yang mana akhirnya kita berada pada pandemi COVID-19 ini ya, yang akhirnya berpengaruh juga terhadap mobilitas sosial, baik dampak positif maupun negatif. Ya, seperti yang disampaikan oleh teman-teman kalian ya. Dampak positifnya ya meningkatkan produktivitas seperti itu ya. Kemudian selama di rumah ya, yang tadinya nggak bisa masak. Nah, itu kan juga meningkatkan produktivitas selama pandemi Covid. Kemudian dampak negatifnya juga mengurangi yang namanya polusi udara. Betul sekali, karena banyak orang yang stay at home. Ya, seperti itu dampak positifnya ya. Banyak orang yang stay at home akhirnya mengurangi orang-orang berkendara di luar sana. Akan tetapi ada juga dampak negatifnya, menimbulkan konflik seperti tawuran ya, karena adanya perselisihan, konflik antar kelas, konflik antar buruh ya, konflik antar kelompok sosial dan sebagainya. Baik anak-anak, apakah masih ada pertanyaan? Sudah paham ya kelihatannya ya? Baik, jika sudah paham, sebelum Ibu akhiri, ya, di sini Ibu akan memberikan tugas individu ya sebagai bentuk tugas untuk kalian sebagai pemahaman kalian pada materi pada hari ini. Nah, tugas ini Ibu share pada Microsoft Office 365. Nah, sudah nampak tugasnya? Sudah, Bu. Nah, ini nanti kalian kerjakan ya. Ada 4 soal ya anak-anak ya, nanti kalian tolong kerjakan. Ya, ada 4 soal yang harus kalian kerjakan. Seperti biasa pada Office 365. Baik anak-anak, Ibu rasa pelajaran kita pada hari ini sudah cukup bisa dipahami semuanya ya. Ini anak-anak, jangan lupa kita bertemu lagi pada Zoom berikutnya ya, yaitu materi tentang pluralitas dan multikultural masyarakat Indonesia. Oke, untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, Ibu minta tolong kepada Cindy untuk memimpin doa. Silakan Cindy. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih anak-anakku ya. Kalian harus tetap semangat ya. Baik, jangan lupa untuk tugas evaluasinya dikerjakan. Terima kasih Bu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.